intiqalihi min dari dunia ila dari akhirah. Pasal yang ketujuh tentang meninggalnya Imam Ghazali, intiqal, pindah dari alam dunia ke negeri akhirat, artinya meninggal. Ada orang meninggalkan pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Sebelum akhirat ada alam namanya alam barzakh. Syekh Rabi mengatakan man mata faqad dakhala fil barzakh. Barang siapa yang meninggal dunia maka dia sungguh masuk ke dalam satu alam namanya alamul barzakh. Barzakh itu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi dunia bukan, akhirat belum. Itu alamul barzakh. Qalu walam yazal muwazzi'an awqatahu ala tilawatil Qur'an wa mujalasati arbabil qulub wa idamati siyami wal qiyam hatta kana fi jumadal akhirah sanata 55. Ulama-ulama mengatakan bagaimana kehidupan Imam Ghazali. Walam yazal muwazzi'an awqatahu. Semasa hidup beliau itu senantiasa membagi waktunya ala tilawatil Qur'an, dibagi waktu untuk membaca Al-Quran. Wa mujalasati arbabil qulub, duduk bersama arbabil qulub, orang-orang yang memperhatikan masalah batin, masalah hati, ahli sufi. Dengan kata lain, para awliya duduk bersama orang-orang saleh. Mujalasati arbabil qulub. Makanya kita disuruh oleh Nabi itu, alaikum bi mujalasati ulama wa istima'i kalamil hukama. Lazimkan oleh kalian bi mujalasati ulama, duduk bersama para ulama, wa istima'i kalamil hukama, mendengarkan mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat daripada hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bi wabil sam. Karena Allah Ta'ala akan menghidupkan kembali hati-hati yang sudah mati dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan kembali, menyemburkan kembali tanah yang tandus, kering kerontang, bima'is sama, dengan air hujan. Orang yang sudah setingkat Imam Ghazali masih mujalasah, mau duduk mujalasah arbabil qulub wa idamati siyam, dan senantiasa puasa beliau. Wal qiyam, bangun malam, siang puasa, siang puasa, malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kana fi jumadal akhir sanata 55, sehingga tibalah saatnya pada bulan Jumadal akhir, Jumadal akhir tahun 505 Hijriah beliau wafat. Kalau disebutkan orang soleh, insyaallah turun rahmat. Usrul hadits as-salihin wa samihim wa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat waqtul majalisahum tanal barakatih wa quburahum zurha idza mamat. Cerita kisah manaqib biografi orang-orang saleh. Usrul hadits as-salihin wa samihim wa bi dzikrihim, dengan sebab menyebutkan mereka tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah. Waqtul majalisahum, hadiri majlis-majlis mereka.
majelis-majelis orang soleh, kumpul mujalasah. Alaikum bi mujalasatil ulama. Waktu majalisahum tanah barakatihi. Saya akan mendapatkan keberkahan mereka. Yang soleh, ulama, yang soleh yang masih hidup, hadiri majelis. Wa quburahum zulha idza matu. Yang sudah meninggal dunia ziarahi kubur. Nah, di sini kita menyebutkan sekilas tentang manaqib Imam Ghazali. Di saat beliau wafat, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sabat Indal Mamat Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, qala Ahmad akhul Ghazali, berkata Syekh Al-Imam Ahmad, saudaranya Imam Ghazali. Jadi beliau punya saudara namanya Ahmad. Imam Ghazali namanya kan Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Nah, saudaranya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Apa kata beliau? Lamma kana yaumul isnain waqta subuh. Ketika satu hari di hari Senin waktu subuh. Jadi Imam Ghazali wafatnya subuh Senin. Awal doa akhi wa shalla. Saudaraku, yakni Imam Ghazali, beliau berwudu. Tawad doa akhi, berwudu aku punya saudara, wa shalla, kemudian beliau salat. Disuruh salat. Wa qala alayya bil kafan. Imam Ghazali mengatakan alayya bil kafan, atasku kafan. Aku akan persiapkan apa? Jadi banyak orang-orang soleh itu kalau mau meninggal dia udah tahu. Memang secara umum orang nggak ada yang tahu kapan dia mati dan di mana dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tapi ada orang-orang khusus yang Allah Ta'ala kasih tahu bahwa dia bakal meninggal. Seperti saya punya kakek, sebelum meninggal dia kasih tahu ke anak-anaknya tanggal sekian dan sekian, dari mana-mana ya. Cuman nggak dibilang saya mau meninggal aja ya. Taklimnya diambil khair sampai awal. Hari anu tanggal sekian jam sekian, pokoknya jangan mana-mana dah. Saya sudah pas meninggalnya seperti apa yang beliau sebutkan. Karena kan kalau dikasih tahu beliau mau mati kan kaget atau ya. Ajib ya. Alayya bil kafan, kata Imam Ghazali. Alayya bil kafan fa akhadahu wa qabbalahu wa wada'ahu ala ainah. Ambil kafan, dicium, taruh di atas kedua matanya, dicium. Wa qala sam'an wa ta'atan bidukhul 'ala al-mana. Sam'an wa ta'atan, aku dengar dan aku patuh untuk masuk menemui raja, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dari jilai, kemudian beliau melonjor, menjulurkan kedua kakinya, wastaqbala menghadap kiblat. Fantaqala ila ridwanillahi ta'ala qabla al-islam. Berpulang ke rahmatullah. Fantaqala ila ridwanillahi ta'ala, artinya pindah kepada keridhaan Allah Ta'ala, artinya berpulang ke rahmatullah qabla al-isfar, sebelum terang, masih remang-remang aja di subuh tuh. Kalau Jakarta kan terang, ada lampu. Coba kalau di kampung masih belum begitu terang, enak.
kita bisa mati begini sholat. Habis wudu, sholat, lonjor gitu. Dia pakai kapan? Wow. Tayyibas salam, a'la manzilatan min najmis sama, la yakrahuhu illa hasidun aw zindiq, wa la yasumuhu illa man kana fi qalbihi raib aw hada an sawa'it tariq. Kata Imam Ibnul Jauzi, di saat Imam Ghazali meninggal dunia, tayyibat sana, sungguh bagus orang-orang memuji beliau. Tidak ada orang yang benci kecuali orang hasad. A'la manzilatan min najmi sama, lebih tinggi kedudukannya daripada bintang yang ada di langit. La yakrahuhu illa hasidun aw zindiq, tidaklah membenci Imam Ghazali kecuali orang hasad atau orang zindiq, orang kafir zindiq yang mendohirkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Ya, orang-orang sekarang banyak orang yang membuli Imam Ghazali. Wala yasumuhu illa man kana fi qalbihi raib, tidak menghinakan Imam Ghazali kecuali dalam hatinya ada keraguan. Aw hada an sawa'it tariq, atau orang yang menyimpang daripada jalan yang lurus. Hati-hati kita jangan suka ikut-ikutan mencela-cela Imam Ghazali, mencela-cela para ulama zaman dahulu. Banyak karomahnya. Imam Fakhruddin Ibnu Asakir, beliau mengatakan, "Malla ila rahmatillah yaumal isnin." Imam Ghazali berpulang ke rahmatullah pada hari Senin Ar-Rabi'ah Asyar, tanggal 14 min Jumadal Akhir, 14 Jumadal Akhir. Kita Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, kalau mau dibikin haul ya, tanggal 14 Jumadal Akhir. Haul ini Imam Ghazali. Wallahu yakhussuhu bi anwa'il karamah fi ukhra, kama khassahu bi fununil ilmi fi dunya liman. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakannya, mengkhususkannya dengan berbagai macam karamah, kemuliaan fi ukhra, di akhiratnya. Kama khassahu, sebagaimana Allah taala berikan keistimewaan Imam Ghazali bi fununil ilmi fi dunya, dengan berbagai macam bidang ilmu di dunia. Ilmu apa yang telah dikuasai oleh beliau? Para awliya Allah taala berikan karamah. Wal awliya lahu karamatin rutab wa man tahaw li waladin min ghairi. Dan para awliya lahu karamatin, mempunyai karamah-karamah rutab yang bertingkat-tingkat, tergantung kewaliannya. Wa man tahaw li waladin min ghairi. Nah, di antara karamah Imam Ghazali apa? Disebutkan oleh Imam Fakhruddin Abu Bakar Asy-Syafi'i, di zaman itu ada orang yang benci kepada Imam Ghazali. Jadi rupanya setiap zaman ada aja tuh orang yang benci sama ulama. Annahu kana fi zamanina rajulun yakrahul Ghazaliyah. Kata Imam Fakhruddin Abu Bakar Asy-Syafi'i bahwa di zaman kami ada orang yang benci pada Imam Ghazali. Yadumuhu wa yastaghibuhu fi diyaril muslimin. Celah-celah gibah, ngomongin yang tak enak dah terhadap Imam Ghazali di diyaril Misriyah, di Mesir. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam bin mana? Wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma bi janibi,
Ini orang dikasih mimpi ketemu Nabi. Ini orang yang benci pada Imam Ghazali dikasih mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kok bisa orang benci Imam Ghazali ketemu Nabi? Nanti dulu. Ya. Bahkan di dalam mimpi tadi dia juga melihat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma bi janibi. Dia melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma bi janibi, di samping Rasulullah. Wal Ghazali jalisun baina yadayhi. Imam Ghazali duduk di depan Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul, Imam Ghazali berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada yatakallamu fiyya." Ini orang suka ngomongin saya. "Ya Rasulullah, ada yatakallamu fiyya." Ini orang suka menggibah saya, suka menceritakan saya, ngomongin saya. Faizan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hatu bisyab," coba ambil pecut. Nabi minta pecut. Wa amara bihi faduriba. Nabi perintahkan pecutnya orang. Faduriba li ajli al-Ghazali. Orang ini dipecut karena dia suka ngomongin Imam Ghazali dalam mimpi. Apa yang terjadi? Wa qama hadha ar-rajul min an-nawm wa athara asy-syiyat ala zahrihi lam yazal. Lam yazul. Bangun orang ini dari tidurnya, kan dia ngimpi. Ngimpi kan dia. Begitu bangun dari tidurnya, itu bekas cambuk masih ada di punggungnya. Wa athara asy-syiyat ala zahrihi lam yazul. Enggak hilang. Bangun dari tidur, bekas cambukan Nabi masih ada. Dia nyesal itu, dia nangis. Bahkan dia pergi wa yahdihi linnas, diceritain bahwa saya mimpi Nabi ini. Taubat dia, kabari lagi menceritakan Imam Ghazali. Itu disebutkan dalam kitab Ithaf As-Sadatul Muttaqin, syarah daripada Ihya Ulumuddin. Di juz awal dari situ menakutnya panjang Imam Ghazali. Bagaimana komentar para ulama tentang Imam Ghazali? Sana'ul akabir Al-Ghazali, pujian ulama-ulama besar terhadap Imam Ghazali. Qala Ibnu Subki, berkata Ibnu Subki, hukiya an Syekh Al-Arif Abil Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, dihikayatkan daripada Syekh Al-Arif billah Abil Hasan As-Sadili, ulama besar yang sudah tidak dilakukan dah. Karena sayyida asri wa risala waqti wa barakata zamani. Yang hizibnya kita baca tu, hizib Bahar, hizib Nasr, Syekh Abil Hasan As-Sadili. Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwasanya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abil Hasan As-Sadili mimpi ketemu Nabi. Kalau orang mimpi ketemu Nabi itu pasti benar. Sebab Nabi enggak bisa dikelabi oleh setan. Wa qad baha alaihi salatu wassalam Musa wa Isa alaihi wassalam bil Imam Al-Ghazali. Dalam mimpinya itu Nabi membanggakan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam membanggakan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Wa qala afi ummatikum habrun miswahada.
Kata Nabi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, pada umat kalian berdua ada nggak orang alim seperti ini? Afi ummatikuma, apakah dalam umat kalian habrun misluhan? Habr itu al-alim saleh, orang alim yang saleh. Habr. Ada nggak alim? Orang alim yang saleh seperti Imam Ghazali dalam umat? Ya, itu di depan Nabi Musa. Meskipun ini mimpi, tapi kan itu mimpi akal, mimpi bukan orang sembarangan yang mimpi. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam tabaqatnya beliau meriwayatkan daripada Al-Qutbul Yafi'i, Al-Imam Al-Yafi'i, Qutbul Awliya, an ba'dil ulama al-jami'ina baina ilmi zahir wal batin. Bukan sembarangan menukil, tapi menukil dari sebagian ulama yang memang mereka itu sudah menggabungkan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Apa katanya? Annahu qala, "Lau kana nabiyyun ba'da nabi lakana al-Ghazali." Kalau seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu pasti yang pantas dari nabi siapa? Imam Ghazali. Itu Imam Munawi dalam Tabaqat. Imam Munawi ini yang punya Syarah Faidul Qadir, Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir syarahnya kan banyak. Di antaranya disyarahkan oleh Imam Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi. 6 jilid itu syarahnya. Faidul Qadir. Ada lagi syarahnya As-Sirajul Munir 3 jilid. Ada lagi At-Tanwir, syarah Al-Jami'us Shaghir. Warwiya an ba'dihim, diriwayatkan dari sebagian mereka, al-aqtab salah satu kutub itu ada 3. Qutbul ulum, kutub ilmu, wali kutub. Siapa itu yang dikasih gelar Qutbul ulum? Kahujjatul Islam Al-Ghazali. Seperti Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau dapat julukan Qutbul Ulum. Wa Qutbul Ahwal, ada Qutbul Ahwal seperti Imam Abi Yazid Al-Bustami. Ada lagi Qutbul Maqamat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pujian-pujian ulama itu terhadap Imam Al-Ghazali. Bahkan gurunya sendiri Imam Al-Haramain mengatakan apa? Al-Ghazali bahrul mughrib. Imam Ghazali itu bagaikan samudra yang luas. Kalau murid dipuji sama guru luar biasa. Kalau murid memuji guru biasa, ya kan? Yang luar biasa itu kalau guru memuji murid. Laisa al-murid man iftakhara bi syaikhi, walakinna al-murid man iftakhara bihi syaikhuh. Laisa al-murid man iftakhara bi syaikhi, bukanlah seorang murid yang sejati orang yang membanggakan gurunya. Memang mesti ya. Murid wajib membanggakan guru. Laisa al-murid man iftakhara bi syaikh, walakinna al-murid man iftakhara bihi syaikhuh. Tetapi murid yang istimewa, yang luar biasa ialah yang dibanggakan oleh guru. Seperti ini Imam Al-Haramain membanggakan Imam Ghazali. Al-Ghazali bahrul mughrib. Imam Ghazali itu bagaikan lautan yang samudra yang luas. Bahkan beliau dapat julukan Sayyidul Musannifin. Sayyidul Musannifin. Jadi ada orang nanya sama
Syekhul Kabir Asy-Syahid Ismail Al-Hadrami. Orang nanya, boleh nggak baca kitab Imam Ghazali? Ya. Boleh nggak baca kitab Imam Ghazali? Hal yajuzu qira'atu kutubil Ghazali? Boleh nggak baca kitab Imam Ghazali? Dibilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Ghazali itu Sayyidul Musannifin. Kalau Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, Muhammad bin Abdullah Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad bin Abdullah Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Wa Muhammad bin Idris Sayyidul A'immah, Muhammad bin Idris Imam Syafi'i Sayyidul A'immah, pimpinannya para imam. Wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Dan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Semuanya Sayyid. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, Imam Syafi'i Sayyidul A'immah, Imam Ghazali Sayyidul Musannifin, pimpinannya para pengarang-pengarang kitab. Ya. Tiga-tiganya Sayyid, tiga-tiganya namanya Muhammad. Dan Muhammad. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Tiga-tiganya Sayyid, tiga-tiganya bernama Muhammad, tiga-tiganya orang besar, dan tiga-tiganya anak yatim. Imam Ghazali anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, Imam Muhammad anak yatim. Beliau banyak mengarang kitab dan kitabnya bermanfaat. Ihya Ulumuddin. Ya. Ada lagi Al-Arba'in fi Usuluddin, ada lagi Minhajul Abidin, ada lagi kitabnya itu apa? Bidayatul Hidayah. Banyak kan? Al-Kutub Asy-Syaikh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus mengatakan semua ulama sepakat, ulama-ulama yang alim billah, ajma'al ulama al-arifuna billahi ta'ala, semua ulama-ulama yang alim billah sepakat ala annahu la syai'a anfa'u lil qalbi wa aqrabu ila ridha rabbi subhanahu min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubi. Bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati kita, tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala min mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubi, daripada mengikuti Imam Ghazali dan mencintai kitab-kitab. Ciri-ciri ulama akhirat cinta kepada kitab-kitab Imam Ghazali. Makanya kitab yang kita baca ya, kata Habib Ahmad bin Zaid, diringkas daripada kitab-kitabnya siapa? Imam Ghazali. Ciri-ciri ulama yang Allah Ta'ala ridhai min ulama yang akhirat, dia cinta kepada kitabnya Imam Ghazali. Nabi itu yang jauh-jauh. Kitab Imam Ghazali, kitab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab Syekh Nawawi Al-Batani, itu aja. Itu juga nggak habis-habis. Maka beliau di sini bilang, "Fahadihi masailu," maka ini yang mau dia tulis tuh. Waktu beliau nulis kan, "Fahadihi," kan belum ada tulisan. Masih ada dalam benak pikiran. Al-mustahdharatu fi zihni. Fahadihi al-mustahdharatu fi zihni, maka ini yang masih hadir di dalam pikiran mau dituliskan, mau ditulis. Seperti kita bikin surat ya, bersama ini kan belum ada tulisan. Itu kalimat-kalimatnya masih dalam apa? Dalam pikiran kita. Masailu
beberapa masalah mukhtasaratun yang diambil min ba'di kutubil imam, dari sebagian kitab-kitab al-imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban diambil daripada kitab Imam Ghazali. Ghaliban ay fil ghalib, pada umumnya ayat kasir, al-ghalib biman kasir. Jadi kebanyakan ini kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya Habib Ahmad bin Jan Al-Habsyi, beliau ambil kebanyakan daripada kitab-kitab Imam Ghazali. Wa kutubul Ghazali lubabul kitab wa sunnah wa lubabul ma'qul wal manqul. Dan kitab Imam Ghazali adalah inti daripada Al-Quran dan hadis. Lubabul ma'qul wal manqul. Jadi Imam Ghazali itu kalau di kalangan para awliya atau di kalangan para ulama sama seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi. Ini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau bilang Al-Ghazali radhiyallahu anhu fil awliya atau qala fil ulama. Imam Ghazali kedudukannya di tengah-tengah para wali atau di tengah-tengah para ulama, mislu Sayyidina Muhammad fil anbiya, seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi. Makanya tadi wajar kalau seandainya kata ada nabi setelah Nabi Muhammad, pasti yang dari nabi siapa? Imam Ghazali. Tapi tidak ada nabi terakhir. Orang menyatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad kufur. Kan ada juga orang yang mengatakan, orang gede juga, profesor dokter lah, mungkin saja ada nabi setelah Nabi Muhammad kufur. Ya. Karena menyalahi naskah Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Ana akhirul anbiya la nabiyya ba'di. Aku nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah aku. Penutup dari seluruh nabi, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa, penutup nabi dari Bani Israil. Kan kebanyakan nabi dari kalangan Bani Israil. Yang terakhir dari kalangan Bani Israil ditutup oleh Nabi Isa. Kalau seluruh nabi secara umum ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kedudukan Imam Ghazali? Wan Nawawi radhiyallahu anhu qutbul fuqaha. Sedangkan Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, itu qutbul fuqaha, kutubnya para fuqaha. Terutama kitab Ihya itu. Orang enggak pernah baca kitab Ihya, fama fihi hayat. Dia enggak punya malu, belum punya rasa malu. Kalau belum baca kitab Ihya belum punya. Al-Syekh Al-Kabir Al-Ahli Abdurrahman As-Segar Jadul Alawiyyin radhiyallahu anhu, beliau bilang, man lam yaqra'il muhadzab lam ya'rif qawaidal madhab. Barang siapa yang tidak membaca kitab muhadzab, belah baca itu Walid muhadzab ya. Imam Asy-Syirazi. Man lam yaqra'il muhadzab, barang siapa yang tidak membaca kitab muhadzab, lam ya'rif qawaidal madhab. Dia tidak tahu kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Dua jilid muhadzab. Syarahnya 20 jilid, Imam Nawawi dan Majmu'. Wa man lam yaqra'il tanbih falaisa binabi. Barang siapa yang tidak membaca kitab tanbih, ada kitab fikih at-tanbih, falaisa binabi, maka dia tidak termasuk orang cerdas. Wa man lam yuqalil ihya fama fihi haya. Siapa orang yang tidak menolak membaca, mempelajari kitab Ihya, fama fihi haya, maka tidak ada rasa malu artinya.
Wa man la lahu wirid fahuwa kirid. Ini ujungnya enak ya. Wa man la lahu wirid fahuwa kirid. Siapa orang yang tidak punya wiridan, maka dia kirid. Namanya orang nggak ada bacaannya sama sekali. Apa yang dibaca setiap hari? Kalau pagi kita baca apa? Quran, Khatib, Sholawat. Kaki ada yang dibaca, semuanya itu. Kalau orang harus punya apa? Habis subuh baca Quran, ya kan? Habis subuh mutalaah kitab. Habis subuh apa? Olahraga. Boleh sih olahraga, tapi sambil zikir, sambil baca sholawat, ya. Badan sehat, malah dapat. Jangan sampai nggak ada bacaan yang kita baca, yang kita nggak baca. Harus ada tuh bacaan yang kita baca. Wirid, yang punya hizib, baca hizib maswar, hizib bahar, hizib daul aqla, hizib autan, hizib khofi, banyak dah hizib mah. Cuman kalau yang masih muda-muda, jangan dulu. Juga jangan sembarangan, ijazah. Ada hizib dan bacaan. Ya. Bagus nih wiridan, jangan ijazah dulu. Ada dapat tuh ijazah dari kiai-kiai, dari habaib. Karena kalau di Banten tuh sejak 12 Rabiul Awal tuh open house para kiai-kiai yang punya hizib ini, ijazah. Kayak puasa, sekian hari, sekian hari. Kalau dari habaib biasanya nggak pakai puasa. Nah, jadi kita bersyukur, alhamdulillah bisa membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah, yang mana kitab Risalatul Jami'ah ini diambil diringkas oleh Habib Ahmad bin Al-Hamsi dari sebagian kitab siapa? Imam Ghazali. Ghaliban ay fil ghalib, pada umumnya. Apa ghalib? Ayat kasir. Jadi kebanyakan diambil dari kitab Imam Ghazali. Ini yang namanya mansubun bin naz'il khafid. Ghaliban ay fil ghalib. Fi-nya dibuang, digantikan dengan ghaliban. Ada ghaliban kalau Arabnya mansubun bin naz'il khafid, dinasabkan dengan membuang huruf jar. Asalnya apa? Ay fil ghalib. Apa maknanya ghalib? Ayat kasir, kebanyakan. Man arafaha wa amila biha narju min Allah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.